Halo Sobat UNES, Wilujeng Rawuh wonten UNES TV. Mbak Vida, Sakmenik. salah. Kenapa Jangan Pak? Wilujeng Rawuh. Kenapa? Harusnya Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Iya. Gini. Sugeng Rawuh para kadang kakung putri Werda Muda Minulya mliginipun Sobat UNES. Monggo sinau sesarengan panatacara ing Universitas Negeri Semarang mliginipun ing Pots Kampling. Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Kali ini bersama saya Vida Hadid. Kita kedatangan tamu nih. Tadi di depan sudah kita kasih clue. Kita sudah coba opening menggunakan bahasa Jawa. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sih menjadi pranatacara atau bahasa kerennya MC bahasa Jawa. MC bahasa Jawa. Dan juga kali ini Vida Hadid bersama dengan Pak Didi Supriyadi. Selamat bertemu kembali Mbak Vida. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Bener ya ini ya. Sugeng Rawuh Pak Didi. Ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio UNES TV. Iya. Kita mau diskusi tentang pranatacara nih Pak. Yeah. Oke, kebetulan Pak Didi ini selaku dosen bahasa Jawa ya Pak. Iya, juga kebetulan aja menjadi praktisi pranatacara di wilayah Semarang dan Jawa Tengah. Oh gitu. Iya. Berarti suhunya pranatacara gitu ya? Kalau suhu itu ukuran panas, Oke. Mbak Vida. Tapi kalau ini membuat adem suasana. Membuat adem, benar acara. sekali. Oke nih Pak, ngomong-ngomong pranatacara nih Pak. Iya. Tadi opening saya yang salah itu tadi. Iya. Mencoba menjadi pranatacara ternyata juga lumayan susah. Iya, karena memang perlu dasar-dasar bahasa yang perlu dikuasai, Mbak Vida. Bahasa Jawa ya Pak? Iya, karena semua yang disampaikan pranatacara ini perform. Dan nggak hanya perform tapi juga perform art gitu. Sehingga pada saat sudah tampil di depan audiens itu memang sudah siap. Mulai dari membunyikan mikrofon misalnya ataupun cara Gitu ya? berjalan untuk Oh ada cara berjalan. itu sudah harus fun di Jawa ya. Artinya membuat orang senang. Gitu. Kemudian nih Pak, dari cerita itu tadi ya, sebenarnya asal muasal pranatacara itu apa sih? Dari mana sih gitu? Pranatacara itu kalau di Jawa itu ada dua sebutan ya Mbak Vida. Oh, pranatacara itu Istilahnya, MC bukan sih Pak maksudnya? Pranatacara bisa dinamai MC, juga pemangku adat. Pemangku adat. Ya, karena di adatnya Jawa dipangku. ya, Berat nggak? adatnya yang dipangku dan berat. Ya, karena harus mempelajari banyak ya. Iya benar sekali. Gimana Pak? Jadi kalau istilah pranatacara itu untuk konsep secara kompleks. Kalau pranatacara adalah personalnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pranatacara pada pertemuan Pots Kampling kali ini untuk Sobat UNES, maka nanti yang akan kita bahas adalah kompleksitas keseluruhan dari bagaimana menjadi pranatacara itu. Bagaimana menjadi pranatacara? Kalau tadi ada pertanyaan mengenai kok ada ya pranatacara gitu untuk prosesi acara terutama di adat atau kebudayaan Jawa. Dulu sejarah dari pranatacara di wilayah keraton sendiri itu muncul baru pada zaman Belanda ya, zaman budaya Jawa baru kalau istilah di sastranya. Itu muncul ada di Serat Centhini itu ada Pawara namanya. Pewara. Ya, Oh, pewara iya, itu oke, ya oke. kalau diserap di bahasa Indonesia. Itu saya duga sebagai pengaruh dari kebudayaan Belanda pada masa itu. Sehingga terjadi kebudayaan protokoler ya di wilayah keraton. Misalnya seperti mengangkat ratu baru misalnya. Kemudian pengantin dari anak raja misalnya, yang salah satunya itu menjadi populer di masyarakat kalangan Jawa. Mengenai pernikahan ini kan memang selalu terjadi dan banyak diminati oleh masyarakat tentang
ya alur dan ini tata acaranya gitu. Jadi Panotocoро ini kemudian hadir untuk mengemas acara yang pada dasarnya kemudian muncul dari kebudayaan keraton, kemudian berterima kepada masyarakat di luar keraton, sehingga hasilnya pun kemudian menjadi acara, panduan acara yang disesuaikan dengan keadaan dari masyarakat di luar keraton. Oke. Kemudian nih Pak, dari Pranotocoro itu sendiri, kita kan khasnya sering mendengar Pranotocoro itu menggunakan bahasa Jawa. Ya. Nah, apakah Pranotocoro itu juga ada atau berlaku karena kebetulan kita di Jawa Tengah nih, pakai bahasa Jawa Tengah. Kemudian kalau ada di Sunda atau ada di Bali gitu, ada nggak sih istilah Pranotocoro seperti itu? Untuk istilahnya kami kurang tahu. Namun kebanyakan memakai istilah pewara, itu pewara. Oh gitu, berarti Pranotocoro itu sendiri istilah yang kita gunakan di Jawa Tengah terutama ya Pak? Kalau kemarin itu kebetulan pas masa pandemi itu kan kita buka kelas online. Yang ikut juga ada teman-teman dari luar Jawa juga. Oh gitu. Terus kita ada sharing gitu, istilah-istilah yang dipakai. Kalau di Sunda itu ada paworo, itu juga ada pawara ya. Pewara itu. Kemudian bagi masyarakat sendiri di wilayah Sunda, wilayah Bali ini juga hampir selaras atau hampir sama. Bahkan teman-teman Palembang pun juga memiliki kebudayaan yang hampir sama, selaras gitu. Artinya kebudayaan yang dikemas dalam semacam protokoler semi formal yang kemudian masih diikuti oleh masyarakatnya. Di sana hadir pemandu acara. Kemudian mereka harus belajar mengemas acara itu, membedakan antara adat, kemudian kebiasaan masyarakat yang sifatnya bukan adat gitu. Istilahnya kalau di Jawa itu beda desa mawa cara. Beda desa, caranya juga beda. Cara gitu berbeda. Ya? Itu yang kemudian selalu menjadi kebudayaan Pranotocoro ini berkembang terus. Oke, berarti istilah Pranotocoro itu masih dipegang di Jawa Tengah gitu ya Pak ya? Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur juga ya? Meskipun bahasanya mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu ya Pak ya? Iya, berbeda. Bahasanya kromo inggil gitu ya Pak ya? Bahasanya yang dipakai adalah bahasa Rinenggo istilahnya Pak. Oh, Rinenggo, apa itu Rinenggo? Bahasa Rinenggo kalau diistilahkan bahasa ilmiahnya itu bahasa arkais. Arkais. Ya, sastra tinggi gitu ya? Iya. Bahasa indah yang tidak atau jarang dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Rata-rata cewek apa cowok tuh Pak kalau jadi Pranotocoro gitu? Seringnya sih saya lihatnya cowok ya. Ya. Apa emang hanya untuk cowok saja itu Pak? Pranotocoro untuk Universitas Negeri Semarang nggak hanya cowok, cewek juga. Ada? Ya, kebanyakan Pranotocoro cewek itu lulusan UNES. Oke, dan mereka kadang berbusana adat juga ya Pak ya? Berbusana daerah ya? Ya. Oke, kemudian nih Pak, ngomong-ngomong tentang Pranotocoro juga nih, bagaimana sih kita menjadi seorang Pranotocoro yang baik? Menjadi yang benar ya Pak ya? Pranotocoro yang baik. Kalau niatnya baik udah pasti menjadi Pranotocoro yang baik. Apakah ada kayak skill-skill khusus gitu loh Pak? Kita yang harus miliki dulu sebelum kita belajar Pranotocoro gitu. Kalau ingin menjadi Pranotocoro yang baik, itu memang perlu memiliki dasar atau keinginan, ya, karena niat dulu nih. Ya, niat. Karena kita nanti akan berbentur dengan keadaan. Misalnya anak muda belajar Jawa, ini kan nggak seperti teman-teman yang lain ya, yang belajar budaya asing itu lebih menyenangkan, kemudian kebudayaan yang ya wajar, biasa di budaya pop ya. Budaya pop ini menjadi lebih asik gitu. Tapi karena niat gitu, ini Pranotocoro ini akan mampu dipelajari dan ketahanan untuk belajarnya bisa diandalkan. Itu niat. Ketahanan maksudnya gimana Pak? Ketahanan belajar itu nggak tergoda dengan istilahnya ada bullying dan lain sebagainya dari teman yang lain. Wah, kok Jawani toh kayak orang tua, seperti orang tua gitu ya. Ya itu bisa diatasi oleh diri sendiri. Yang kedua, ada dua alternatif
belajar di sekolah non formal. Kalau di Jawa Tengah itu ada beberapa sekolah non formal tentang Panoto Coro. Itu kemudian belajar secara mandiri dengan teknis nyantrik, Mbak. Nyantrik. Ya, nyantrik itu seperti nyantri ya. Ikut seseorang, kemudian mengulik semua gaya hidup. Itu harus aktif berarti dong muridnya. Iya betul, ikut kemana misalnya itu. Seperti saya dulu. Menguasai bahasa Jawa dulu berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Tidak harus. Karena kita mau. Ini kalau di pelajaran di kuliah secara teoretis itu kita sebagai penyimak pasif ya. Kita selalu mendengarkan tanpa sengaja, tiba-tiba kita mampu menguasainya. Oh gitu, dari mendengarkan ya? Iya, misalnya seperti orang dari luar Jawa sering akulturasi atau sering komunikasi dengan orang-orang di Jawa, tiba-tiba dia mampu untuk berbahasa Jawa. Misalnya tukang potong Madura misalnya, itu bisa belajar bisa ngomong bahasa Jawa karena mereka mampu menjadi penyimak pasif. Apalagi kalau berkenan menjadi penyimak sekunder gitu. Penyimak sekunder artinya memang benar-benar bahasa Rinenggo ini dipelajari, secara niat gitu. Jadi dari awalnya kita ngomong bahasa Jawa biasa, bahasa keseharian, terus sambil mendengarkan audio bahasa Jawa Rinenggo itu tadi, terus kemudian lama-lama nanti akan terbentuk semacam kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Dan yang nggak bisa dipelajari di kampus ataupun di sekolah formal non formal di Panoto Coro adalah seni untuk menata waktu atau timeline, Mbak. Oke. Ya, karena kita harus tahu. Misalnya ada acara molor, kita harus bertindak seperti apa? Karena ada part yang kita kurangi gitu ya? Ya, mungkin bisa diganti atau diubah posisinya, atau mungkin dengan cara ini menempatkan yang adat ini. Misalnya adat kalau di Panoto Coro itu kan seperti adat temon atau panggih. Ini berarti ngomongin susunan acaranya gitu ya Pak? Yang nggak bisa diubah itu, Mbak. Oke, berarti beda ya Pak susunan acara antara MC dengan Panoto Coro itu beda ya Pak? Berbeda. Oke. Ada protokoler yang memang benar-benar adat, ada yang kemudian bisa diubah sesuai dengan keadaan. Oke. Yang sesuai dengan adat misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di adat panggih atau temon, itu balang suruh sampai dengan dulangan. Kalau pengantin Jawa itu ya, itu runtutannya tidak bisa diubah. Oke, patennya ya Pak. Ya. Berarti mungkin untuk susunan acara semacam pembukaan, terus isi acara utama, kemudian penutup itu masih sama. Iya, masih sama. Tetapi untuk konten yang acara intinya itu yang tidak boleh fleksibel gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, ngomongin susunan acara. Susunan acara dalam Panoto Coro ini. Kaidah apa saja yang harus dipatuhi seorang Panoto Coro? Kaidah yang dipatuhi oleh Panoto Coro. Ada kaidah struktural. Kaidah ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu disampaikan secara verbal oleh Panoto Coro, misalnya nyondro. Apa itu nyondro, Pak? Nyondro itu isinya adalah semacam mantra dengan teknis pembacaan yang khusus. Harus datar. Kalaupun tidak kemudian bernuansa seperti pembacaan Weda Bali itu ya. Ada nadanya gitu maksudnya? Saya beri contoh. Boleh. Ya, misalnya Condro pengantin putri keluar dari dari kamar pengantin setelah dirias. Itu misalnya. Binarung swaraning pradonga munyo hangrangin. Ana gondarum mangambar ngebeki jroning sasana pawiwahan. Nulya kawuryan Sri penganten putri ingkang sampun mijil saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana Rinenggo. Tansah kaapit dening Rama miwah Ibu Nira. Artinya itu beda atau misalnya seperti iya sangani itu. Itu hampir sama tapi tidak kemudian dinadakan, tapi datarnya
dapat widanya. Itu condro, Mbak. Belum lagi tembang, belum lagi apa yang namanya pocapan atau Harus belajar tembang juga ya Pak ya? Kalau bisa nembang lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Seringnya kita lihat Pranoto Coro itu ada di acara nikahan nih. Kayak tadi yang baru dicontohkan itu di acara nikahan pada saat sesi pengantin mau datang, ya kan? Selain di acara nikahan Pak, ada lagi nggak sih biasanya Pranoto Coro itu ada di mana gitu? Di mana aja gitu kan? Ini pengaruhnya sama segmentasi pasar nih Pak. Emang kerjaan Pranoto Coro banyak diminati apa gimana gitu loh Pak? Ya, menurut pengalaman saya sebagai pengamen jalanan. Pengamen. Jadi Pranoto Coro itu selain di nikahan, itu juga kebetulan aja instansi misalnya seperti di Kodam 4 di Ponegoro, di Kesdam itu protokolernya pakai Jawa. Kirapnya atau masuk pakai bahasa Jawa, prosesinya kemudian pakai bahasa Jawa. Wah. Itu bisa mempengaruhi instansi. Atau mungkin bekerja di podcast. Nanti ya Pak ya, kita buat podcast ala bahasa Jawa. Iya, siap. Dan kalau di selain protokoler, itu juga ini ya Mbak. Jadi Pranoto Coro itu sering diminta untuk ya sekadar memberikan satu edukasi untuk menyampaikan adat pernikahan, ataupun menjadi pemangku adat tadi. Pemangku adat itu berhubungan dengan menatakan prosesi dan juga propertinya. Istilahnya konsultan ya, konsultan acara untuk dalam sebuah adat ya. Ya, adat baik pernikahan ataupun acara-acara yang lain, misalnya sedekah bumi dan lain. Oh, sedekah bumi menggunakan Pranoto Coro. Ya. Apa? Yang bayi 7 bulan itu namanya apa sih? Tedak siten gitu. Bayi 7 bulan di hamil, kandungan mitoni. Tedak siten gitu juga pakai Pranoto Coro ya Pak. Betul. Kemudian ada lagi mungkin acara apa gitu Pak? Ini mau dikembangkan mungkin acara kenegaraan mungkin. Memungkinkan gitu ya. Memungkinkan untuk menggunakan Pranoto Coro gitu ya. Karena ya tidak Jawanya ya, tidak berbahasa Jawanya, tapi kesan sakralnya. Oke, lebih dapet ya. Ya, misalnya kemudian di acara-acara formal itu MC berbahasa Indonesia atau internasional, itu mereka kan tidak punya condro atau mengisi suatu gerak dengan verbal. Kebanyakan kan misalnya ini sebutnya aja. Kita pakai Bapak aja ya. Rektor Universitas Negeri Semarang memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Kan itu terus iringan lagu. Tet gitu. Itu kalau di Jawa ada narasinya. Lebih panjang gitu ya ceritanya. Lebih panjang dan ini memang perlu penyesuaian kalau berbahasa Indonesia. Bagaimana menciptakan kesan wibawa. Kemudian fungsinya apa toh? Kalau memang tidak berfungsi yang memang tidak usah. Tapi kalau berfungsi untuk membuat suasana ini agung, ini bagus untuk menambah legitimasi, kemudian semacam kehikmatan untuk mengikuti prosesi tersebut. Oke, kayak misalnya waktu acara iring-iringan manten gitu ya. Iya. Jarak dari pintu masuk sama panggung jauh gitu. Iya, betul. Berarti si Pranoto Coro itu harus mampu mengeksplor bagaimana dari iring-iringan perjalanan dari pintu sampai pintu masuk menceritakan semuanya gitu ya, menggunakan bahasa Rengganis. Apa sih tadi? Bahasa Rinenggo. Menggunakan bahasa Rinenggo. Supaya tidak sepi prosesnya. Ya, supaya tidak sepi. Di situ menceritakan tentang langkahnya tuh seperti apa, kemudian atau gimana sih yang diceritain. Apa saya sendiri sebagai kaum yang diundang di acara nikahan dan sering mendengar Pranoto Coro membawakan acara itu suka nggak paham juga gitu loh. Ya, itu Pranoto Coro yang gagal, Mbak. Oh, Pranoto Coro yang gagal. Seharusnya Pranoto Coro itu komunikatif. Ya, kalau prosesi ini memang harus diverbalkan, maka yang lain pun juga diharapkan mampu untuk mengikuti prosesi. Kalau gagal komunikasi ya percuma. Tapi ini juga tantangan untuk generasi Z juga nih Pak, ngomong-ngomong ya. Secara budaya Jawa, nguri-uri budaya Jawa ini sudah mulai
kecil gitu loh Iya. Pak. Minat dari anak-anak sekarang kan ya Iya. Pak ya. Jadi ya masih bisa lah mungkin diwajarkan ketika seorang Pranoto Coro membawakan sebuah acara, memverbalkan tadi yang seperti Bapak sampaikan dan masih belum dipahami oleh anak-anak zaman Betul. sekarang gitu. Kemudian nih yang terakhir Pak, Ya, Bapak ini kan dosen UNES nih. betul. Di UNES diajarkan juga nggak sih tips trik menjadi Pranoto Coro yang baik? Di UNES ada mata kuliah Pranoto Coro. Oh memang ada mata Ya. kuliah di Prodi Bahasa Jawa. Di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa maupun di prodi Sastra Jawa. Itu diajarkan selama 1 semester. Di sana memang teman-teman tidak hanya diajak untuk menjadi praktisi, tapi juga pengembang. Pada saat saya tadi menyampaikan ada nyantrik, memang kami menyadari, Mbak Wida, di kampus atau di kelas itu kita tidak bisa menyediakan laboratorium untuk Pranoto Coro. Adanya di luar. Oke. Actionnya mereka melihat guru-guru pamong mereka untuk praktik, kemudian mereka mengamati, bahkan mereka kemudian beri kesempatan untuk praktik langsung. Ini sangat berguna dan pada akhirnya saat kemudian guru cantrik ini sudah mengenal murid yang nyantrik itu tadi, itu pada saat nanti double job itu pasti dipercayakan kepada mahasiswanya ini. Lumayan ya ini. Iya. Apalagi kalau dosennya udah nama kayak gini. Sering-sering lah bagi-bagi job gitu ya ke Iya, mahasiswanya. siap. Oke, Pak. Tips atau pesan nih untuk sobat-sobat UNES semuanya supaya lebih semangat belajar Pranoto Coro. Sobat UNES, jangan ragu untuk belajar tradisi yang sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Seperti saya, pada saat tahun 2005 Pranoto Coro ditinggalkan oleh teman-teman seusia saya, dan saat ini saya sudah lebih memahami Pranoto Coro daripada mereka. Pada saat itu kemudian kita ngunduh atau menerima buahnya. Bagi saya Pranoto Coro ini menjadi salah satu penghidupan yang mampu menopang dapur, namun juga sebagai sarana untuk hiburan, sehingga mampu untuk mengimbangkan cara berpikir tidak hanya seorang teoretis, tapi juga masyarakat praktis yang memiliki kolega yang luas. Oke, luar Sehingga biasa. jangan sampai ragu untuk mempelajari tradisi budaya terutama Jawa. Ada di Prodi Bahasa Jawa Universitas Negeri Semarang. Oke, luar biasa Pak Didi sharing kita hari ini tentang Pranoto Coro. Semoga semua yang kita sampaikan ini tadi dapat bermanfaat untuk sobat UNES semuanya. Dan Pak Didi matur suwun sangat. Matur nuwun Mbak Rawuhipun Ida. wonten studio UNES TV. Ini bener kan ya? Bener, ini yang tadi bener. Belajar bentar aja langsung bisa ketularan nih. Dan buat sobat UNES semuanya jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena kita akan menghadirkan informasi menarik untuk sobat UNES semuanya. Saya Afidah Hadid dan Didi Supriyadi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.